Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah, kotak proses itu sudah hilang, ya, kotak format proses dockingnya sudah hilang, berikutnya, berarti itu menandakan bahwa proses docking itu telah selesai. Ini bisa kita tampilkan lagi ya protein targetnya, nah seperti ini. Nah, untuk mengecek benar-benar, docking itu selesai atau tidak, maka kita buka saja file hasil dockingnya. File hasil docking berarti namanya adalah doc.dlg, bisa kita buka dengan, Notepad atau Word juga bisa. Nah, ini berarti hasilnya seperti ini, kadang-kadang nah ini kan file dlg-nya. Kita buka file doc.dlg-nya, open. Nah, seperti ini tampilannya. Kita cek lagi seperti biasa di bawahnya. Oke, successful. Berarti ini selesai. Nah, perhitungannya. Nah, ini sudah selesai. Nah, berikutnya, nah ini kan karena kita validasi metode docking. Dalam validasi metode docking itu ada persyaratan bahwa RMSD yang dihasilkan itu kurang dari 2 Armstrong. Nah, kita bisa cek RMSD-nya. Ctrl F ya. Bisa Ctrl F, RMSD. RMSD itu root mean square standard, root mean square deviation. Fine, next. Nah, ini RMSD cluster. Dan nilai RMSD tabelnya seperti ini. Ternyata nilai RMSD-nya, ini nilai binding energinya untuk sekian kali pose. Ada 50 pose yang terpilih. Nah, pose yang teratasnya menghasilkan binding energinya sekitar minus 9,86. Ya, ini berarti tingkat energi ini, jadi energinya paling lumayan baik, minus. Nah, RMSD-nya adalah sekitar 1. Ya, berarti di bawah 2 Armstrong. Ada yang di bawah 2 Armstrong itu pada misalnya pose running ke-15 itu bending energinya minus 9,86, RMSD-nya 1,01. Nah, itu berarti ini sistem dengan validasi metode ini sudah memenuhi syarat. Berarti nanti bisa digunakan untuk melakukan docking senyawa uji. Nah, untuk mendocking senyawa uji, prinsipnya sama. Jadi protein yang kita gunakannya adalah protein yang tadi ya, yang makromolekul yang sudah dipisahkan dari ligannya, ligan alaminya. Kemudian kita yang ligan alaminya adalah senyawa uji kita. Ya, senyawa uji yang kita miliki. Misalnya kita punya 10 senyawa uji, ya 10 senyawa uji itu sebagai pengganti ligan. Masing-masing didockingkan satu per satu. Tapi sebelum didockingkan, maka ini si masing-masing senyawa ujinya itu harus dioptimasi geometri terlebih dahulu. Pakai AM1 saja udah cukup. Ya, itu kalau prosedur di dalam docking senyawa uji pada dasarnya mirip saja dengan yang tadi. Hanya kita kan berarti udah tidak perlu lagi preparasi protein target. Preparasi proteinnya sudah ada, proteinnya sudah ada atau makromolekulnya sudah ada. Tinggal ligan senyawa ujinya itu sebagai pengganti ligan dioptimasi. Kemudian langsung didockingkan satu persatu sampai selesai, diperoleh datanya. Seperti itu. Tahapannya pada dasarnya hampir sama, hanya yang beda ketika mengatur grid box. Kalau tadi kan grid boxnya kita cari-cari ya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi X, Y, Z-nya ya berapa aja kita atur supaya si ligan alaminya itu masuk ke dalam grid box semua. Tapi kalau untuk yang docking senyawa uji itu kita tidak coba-coba lagi, tapi kita masukkan grid box yang sudah tadi dari validasi tadi. Nah, berapa sih? Tadi kok nggak dicatat gitu ya? Misalkan si grid box-nya nggak dicatat. Kita bisa cari sebenarnya di sini. Grid box. Kok cannot find ya? Bentar. Sebenarnya grid box-nya harusnya ada di sini. Saya lupa cari.
Jadi XYZ-nya berapa itu ada. Ini. Ternyata ada ya. Number of user specification grid point. X-nya 34, Y-nya 42, Z-nya 32. Ini kalau punya saya, nggak tahu kalau punya Anda berapa, nanti beda-beda ya. Nah, itu. Nah, ini yang nanti jadi ketika mau docking senyawa uji, maka XYZ-nya harus ini. Ya. Kemudian koordinatnya seperti ini. Ya. Nanti disesuaikan lagi, datanya berarti ada di sini. Oke. Itu untuk grid point. Berikutnya kalau saya akan coba lanjutkan. Nah, anggap ini kan kalian sudah punya data docking. Ini data dockingnya. Nah, berikutnya kita bisa lanjutkan analisisnya untuk senyawa uji ya. Jadi untuk analisis senyawa uji bagaimana sih caranya? Nah, untuk analisisnya kita bisa klik analyze, kemudian docking, kemudian makromolekul, docking, analyze docking, makromolekul, choose. Makromolekul, select makromolekul, kemudian analyze, docking, open, doc, DLG ya, yang ini ya, doc DLG-nya. Oke. Ini doc DLG. Oke. Oke. Kemudian analyze, conformation, load. Nah, kemudian kita pilih tadi pose terbaiknya adalah yang ke 1. Nah, ini ternyata kita bisa lihat tadi selain di DLG-nya di sini juga bisa maksudnya gitu ya. Lebih mudah. Ini berarti binding energinya sekian. Jadi ini untuk senyawa senyawa target senyawa ligan alaminya binding energinya sekian. Kalau kalian nanti kemudian konstanta inhibisinya, ini kan inhibitor ya, konstanta inhibisinya 59,35 nanomolar. Nah, kalau kalian memiliki nanti senyawa uji binding energinya lebih negatif dari ini, kemudian konstanta inhibisinya lebih rendah dari ini, itu kemungkinan berarti senyawa uji kalian lebih poten daripada ligan alaminya. Gitu. Analisanya seperti itu. Pertama itu untuk menyatakan apakah ligan alami kita nanti senyawa uji kita itu lebih aktivitasnya lebih baik atau tidak. Itu untuk dilihat dari binding energi dan konstanta inhibisi. Nah, ini sudah datanya seperti itu. Nah, berikutnya kita mau lihat konformasinya. Kita bisa klik analyze, conformation, apply. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian klik gambar ini. Dan write all. Oh maaf, show info. Nah, ini tadi kalau kita mau konfirmasinya. Kemudian write all.
Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting kalian bisa baca binding energi dan binding energi dan konstanta inhibisinya.